Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kembali berada di bulan suci Ramadan kali ini. Salah satu hal yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan adalah di bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Selain itu, bulan suci Ramadan ini menjadi momen yang sangat penting. Ketika ayat pertama tadi yang sudah saya bacakan menginspirasi kita semestinya, umat muslim terutama dan manusia pada umumnya, untuk bisa berilmu. Kenapa berilmu? Karena perintah Allah pada ayat pertama di Quran yang saya bacakan tadi dimulai dengan kata perintah, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu apa yang dibaca? Banyak ulama kita menasihatkan bahwa kitab atau ayat-ayat Allah itu tidak hanya kemudian yang ada di kitab suci Al-Quran, tapi juga yang ada di alam semesta ini. Sebagai umat muslim yang tentu saja menempatkan iman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang utama, bahkan di bulan suci Ramadan ini, gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita bagi siapapun yang betul-betul serius mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah yang maksimal seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk bisa beribadah secara maksimal, untuk bisa berislam secara maksimal, termasuk di bulan suci Ramadan ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita bagaimana berilmu dalam berislam. Kenapa ilmu dalam Islam menjadi sangat penting? Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dalam ayat ini dikatakan, di akhir ayat dikatakan adalah ulul albab. Orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu artinya posisi ilmu dalam Islam begitu tinggi. Sebelum kita bisa menempatkan iman sebagai pondasi utama dalam kita berislam, iman sebaiknya ditunjang dengan ilmu. Barulah nanti ilmu diwujudkan dalam amal soleh dan ibadah yang kita jalankan sehari-hari. Berilmu dalam berislam, apalagi yang kemudian harus kita lakukan agar kita dalam berislam bisa
menempatkan ilmu pada posisi yang tepat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 7 dinyatakan, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Dalam berislam, menuntut ilmu menjadi sesuatu kewajiban, bahkan bukan hanya ilmu secara perifer saja, atau ilmu secara kulit luar saja, tetapi harus memahami ilmu secara lebih mendalam, secara kontekstual. Derajat orang berilmu dalam Islam juga ditempatkan Allah pada derajat yang tinggi. Itu yang dinyatakan Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11, di mana dikatakan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas, posisi orang yang berilmu diberi posisi derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Selain dalam berislam, apalagi manfaat kita berilmu? Ternyata Allah menyatakan di Quran surat Ali Imran ayat ke-18 bahwa syarat tegaknya keadilan itu adalah dengan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. Ilmu dalam Islam selain bisa menempatkan orang muslim pada derajat yang lebih tinggi, dan untuk mengetahui ilmu secara lebih mendalam agar bisa mengimplementasikan iman melalui amal soleh yang dia lakukan. Dengan ilmu kita juga bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti apa yang disampaikan di Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu nadrihu biha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Walaupun demikian, walaupun orang berilmu, muslim yang berilmu itu ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi, itu tidak berarti membuat orang yang beriman dan juga orang muslim itu memiliki kesombongan dengan ilmunya. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-85, wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan ilmu yang hanya sedikit. Jadi tidaklah pantas orang yang berilmu kemudian menempatkan ilmunya, menjadikan dia menjadi orang yang sombong. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada siapapun manusia itu hanyalah sedikit saja. Untuk itulah, semoga kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum berilmu dalam berislam, sambil terus kita memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.